Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Prima Wulandari. Di sini saya akan mereview judul artikel yang berjudul Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nadia Prima Wulandari dengan nomor absen 13 dan NIM 2286206190. Mata kuliah Psikologi Pendidikan dan dosen pengampu Ibu Siti Nurhayati MPD CHCOM. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan membawakan materi berjudul Pola Asuh Orang Tua. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang artikel tersebut. Yang pertama ada abstrak. Setiap anak dilahirkan dengan fitrah, anak memiliki potensi untuk dididik, diasuh, dan memiliki kemungkinan besar untuk bisa berkembang dan meningkat kemampuannya dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilannya, sehingga terbentuk pribadi yang berakhlakul karimah, memiliki perilaku yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan karakter hendaknya dilakukan secara komprehensif, meliputi seluruh aspek pendidikan, mulai dari persiapan anak sejak lahir sampai kepada upaya memperkuat kemampuan jasmani dan rohani anak. Disampaikan dengan nasihat, dengan contoh yang baik, serta dengan proses pembiasaan terhadap hal-hal yang baik, sehingga berimplikasi pada kepribadian anak di masa dewasa. Adapun kata kunci dari abstrak ini yaitu potensi, pendidikan karakter, dan kepribadian anak. Yang selanjutnya ada pendahuluan. Mewujudkan anak yang baik dan berkualitas adalah tanggung jawab orang tua. Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena itu, orang tua wajib memelihara, membesarkan, merawat, menyantuni, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Kehidupan anak sebagian besar waktunya lebih banyak dihabiskan dalam lingkungan keluarga. Komponen keluarga sangat penting mengingat di dalamnya terdapat orang tua sebagai pemimpin yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab terhadap pembinaan pribadi anak-anaknya. Perhatian, kendali, dan tindakan orang tua merupakan salah satu bentuk pola asuh yang akan memberikan dampak panjang terhadap kelangsungan perkembangan fisik dan mental anak. Pola asuh adalah suatu model perlakuan atau tindakan orang tua dalam membina dan membimbing serta memelihara anak agar dapat berdiri sendiri. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Dalam metode ini menggunakan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang difungsikan untuk menentukan hubungan antar kategori dengan yang lain, melakukan interpretasi yang sesuai dengan penelitian yang dibimbing oleh permasalahan yang sedang dikaji dalam tujuan penelitian, untuk mewujudkan konstruksi teoritis sesuai dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Kepribadian akan berkembang menjadi karakter ketika seseorang mempelajari kelemahan dan kelebihan dirinya. Dari kepribadian inilah akan membentuk karakter. Pola asuh yang dilakukan setiap orang tua secara alami akan membentuk kepribadian seseorang, sehingga terjadi perkembangan psikis pada diri individu untuk membentuk kepribadian yang berkarakter. Karena karakter bukan genetik seperti kepribadian, tetapi karakter itu perlu dibina, dibangun, dan dikembangkan seperti diungkapkan Harwak yang diterjemahkan John Rasa. Sikap orang tua mempengaruhi cara mereka memperlakukan anak. Perlakuan mereka terhadap anaknya sebaliknya mempengaruhi sikap anak terhadap anak mereka, dan perilaku mereka jika sikap orang tua menguntungkan hubungan orang tua dan anak jauh lebih baik ketimbang bila sikap orang tua tidak positif. Nah, selanjutnya ada 3 tipe pola asuh. Yang pertama ada pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter adalah tipe pola asuh di mana orang tua terlalu banyak menuntut dan sangat kurang merespon dan menanggapi keinginan anak. Adapun ciri-ciri pola asuh ini yaitu orang tua berupaya untuk membentuk, mengontrol, dan mengevaluasi sikap dan tingkah laku anaknya secara mutlak sesuai dengan aturan orang tua. Yang kedua, ada orang tua menerapkan kepatuhan atau ketaatan kepada nilai-nilai yang terbaik, menuntut perintah dan bekerja dan menjaga tradisi. Yang kedua ada pola asuh permisif. Pola asuh permisif di mana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anaknya. Ciri-cirinya yaitu orang tua membolehkan atau mengizinkan anaknya untuk mengatur tingkah laku yang mereka kehendaki dan membuat keputusan sendiri kapan saja. Yang kedua ada orang tua memiliki sedikit peraturan di rumah. Selanjutnya ada pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya pengakuan dari orang tua terhadap kemampuan anaknya.
Anak diberi kesempatan untuk tidak bergantung kepada orang tua. Sedikit memberi kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya. Anak didengarkan pendapatnya, dilibatkan dalam pembicaraan, terutama yang menyangkut dengan kehidupan anak itu sendiri. Ciri-ciri pola asuh ini yaitu orang tua menerapkan standar aturan dengan jelas dan mengharapkan tingkah laku yang matang dari anaknya. Orang tua mendengarkan pendapat anak, meninjau pendapatnya, kemudian memberikan pandangan atau saran. Adanya saling memberi dan menerima dalam pembicaraan di antara keduanya dan berkomunikasi secara terbuka. Selanjutnya ada kesimpulan. Perkembangan kepribadian seorang anak dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Keluarga memiliki peran yang penting dalam membentuk kepribadian anak karena keluarga merupakan madrasah pertama dalam kehidupan. Dalam proses pengasuhan anak, setiap orang tua memiliki pola asuh yang berbeda. Terdapat 3 macam pola asuh yang digunakan oleh orang tua dalam memberikan pengasuhan pada anak. Pola asuh pertama adalah pola asuh otoriter. Pola asuh ini mencerminkan sikap orang tua yang bertindak keras dan cenderung diskriminatif. Pola asuh kedua yaitu pola asuh demokratis. Pola asuh ini terdapat adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak. Anak diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantung pada orang tuanya. Pola asuh yang ketiga adalah pola asuh permisif. Pola asuh permisif membiarkan anak bertindak sesuai dengan keinginannya. Orang tua tidak memberikan hukuman dan pengendalian. Untuk melihat lebih lanjut dan lebih dalam materi tentang pola asuh anak, dapat dibuka dalam link yang tersedia di PowerPoint tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.